Mohon maaf karena sidin pepantun terpaksa membalas dengan pantun. Cuma kalau pepantun bilang cakep kayak di Jakarta juga. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar beserta katak. Makin cepat makin bagus karena udah lihat dia sudah dapat masing-masing sekotak. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa berumrah insyaallah. Gampang aja anak umrah di gampang, amalannya gampang benar. Surat Waqiah lawan surat Tanah Bintuha jual insyaallah. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'd. Yang ulul muliakan dan ulul hormati para asatidz, para habaib, orang-orang tua kita yang berhadir pada saat ini. Yang pertama yang ulun muliakan orang tua kita Al-Haj Hadi Jarkasi, orang tua kita Pak Irwansyah, alhamdulillah beliau mudahan selalu sehat. Yang ulun hormati orang tua kita Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Ketua Baritus Selatan Pak Sudir Purnaim. Yang ulun hormati Bapak PJ atau yang diwakili oleh Sekda, alhamdulillah Bapak Ketua Pengadilan Negeri, yang mewakili Kajari, yang mewakili Kapolres. Mohon maaf, ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ulun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam 9 kurang seperempat. Ulun diberi waktu sampai jam berapa ya? Jam 11. Sampai jam berapa? 11. Sampai jam berapa? 11. Oh Bu, sampai jam berapa Bu? Maajab ini. Ulun gak takut lawan ibu-ibu, bapak-bapak jangan dijawab. Ibu-ibu, biar pendek tapi masuk, panjang tapi tanggung. Yang mana yang ketujuh? Pendek tapi masuk. Di situ pada ceramahnya itu kan. Insya Allah ulun tidak lama ceramah. Ini jam 9 kurang seperempat. Insya Allah belum pian habis makan ke wadah di situ. Insya Allah kita sudah selesai paling lama 45 menit insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah
Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang kita jalani ini, kesehatan yang Allah berikan ini bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan kita berharap nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini mohon maaf ulun tidak berbicara tentang dijalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa di Palestina, lalu dinaikkan ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke Rabbul Akbar, lalu bertemu dengan Allah, menerima perintah salat yang 5 waktu. Ulun yakin yang sudah paham dan hafal cerita ini. Maka di kesempatan malam hari ini ulun ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, salasatun la yaqbalallahu minhum syarban wala adlan yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah syarban. Apa itu syarban? Amalan wajib wala adlan wala amalan sunnatnya. Jadi orang ini di yaumul qiyamah amalan wajib dan amalan sunnahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua kebaikannya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, menurut riwayat, ulun bisa minta naikkan lagi suaranya nih. Son, ada petugasnya, ada kan? Naikkan sedikit lagi. Ini suara ulun ini sudah akhir-akhir nih, detik-detik terakhir nih. Oke, terima kasih. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai minta naikkan suara sedikit lagi. Menurut riwayat, nah ini enak. Menurut riwayat Bapak Ibu, hari kiamat itu huru-haranya luar biasa. Bahkan menurut riwayat orang tua lupa kepada anaknya, anaknya lupa kepada orang tuanya. Bahkan pada saat itu orang yang sedang hamil pun tidak terasa janinnya keluar. Kenapa? Begitu dahsyatnya yaumul qiyamah. Bahkan pada waktu itu matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Hamparan yang kita pijak terbuat daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Bahkan pada waktu itu menurut riwayat, antrian yaumul hisab, panjang antriannya sampai 5.000 tahun. Semua orang dalam keadaan kegelisahan, semua orang dalam keadaan ketidaktenangan. Bahkan pada saat itu ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah yaumul hisab ya Allah, walaupun aku engkau masukkan ke dalam neraka engkau ya Allah. Kenapa? Begitu huru-haranya hari kiamat pada waktu itu. Tetapi menurut riwayat, orang yang dalam keadaan huru-hara hisabnya akan diringankan oleh Allah. Insya Allah perhitungannya akan diringankan oleh Allah kalau orang yang senang menghisap waktu hidup di dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, artinya menghisap ini orang yang senang menghitung-hitung dirinya di dunia.
Ya Allah, ini umur sudah 60 tahun. Selama umur 60 tahun ini kira-kira banyak taatnya kah, banyak lalainya kah? Lalu dia merasa banyak lalainya, lalu dia berusaha ingin memperbaiki dirinya. Itu namanya menghisap waktu hidup namanya. Atau ya Allah, awak ini minta sehat aja, waktu ini minta lapang aja, rumah ini minta parak aja, lawan langgar, lawan masjid. Tapi kenapa ya Allah, berat rasanya melangkahkan kaki ke masjid, berat rasanya pengen sujud kepada Engkau ya Allah. Lalu dia hisab dirinya, ingin memperbaiki dirinya. Ini namanya hisab waktu di dunia namanya. Atau mohon maaf, merasa wayah ini usia sudah senja, tapi masih aja ketinggalkan sholat, masih aja mohon maaf memakan yang haram, masih saja menzalimi orang lain, masih saja bermaksiat kepada Allah. Lalu dia hitung dirinya, lalu dia berupaya ingin memperbaiki dirinya. Maka orang yang senang menghisap dirinya waktu di dunia, Allah akan ringankan hisabnya di akhirat. Dan Allah ringankan hisab kita di akhirat. Maka kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia ini yang amal kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya akan sia-sia di yaumul qiyamah nanti. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Nah, ringan siapa nih? Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? 3. Bapak-bapak ini harus dipanderi juga. Ini bisa makal, bertunduk, guling sekalinya. Ada berapa Bu? Nah, ibu-ibu ini rata-rata menyahut baik. Ini mahir menyahut laki. Ibu-ibu sana lain, ibu sini lain. Yang pertama, orang yang tidak ada nilaiannya semua kebaikannya, baik wajib ataupun sunnahnya. Yang pertama adalah al-ab, kata Rasulullah. Apa itu al-ab? Yaitu orang yang durhaka, orang yang senang menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya sakit hati, membuat orang tuanya sangkal, membuat orang tuanya kada ridho. Maka semua amal kebaikan kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering ulun sampaikan di ulun pribadi lah, kita ini diakui kada diakui, disadari kada disadari, rancak benar tak salah lawan kuitan kita. Bujur kada Pak? Kadang-kadang pemanderan kita lebih keras daripada suara orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita berkata 1 kata, 2 kata, kita berkata puluhan kata. Kadang-kadang sering raut wajah kita ini yang tidak enak dilihat oleh orang tua kita. Bahkan kadang-kadang tidak kita sadari perkataan kita sering membuat orang tua kita menangis dan sakit hati. Benar atau tidak? Maka sering ulun sampaikan, untung benar membaisi kuitan. Kalau kita kasalah sidin bapander, untung benar. Artinya apa? Amun kita kasalah sidin bapander lawan kita, nak aku nak hai kata tuju lawan ikam ni wani benar lawan aku, bagus, kita bisa memperbaiki. Atau kalau kita sidin kadakan tujuh, nak aku nak hai kadakan tujuh lawan ikam ni kelihatannya lebih mementingkan bini ikam daripada aku, bagus, kita bisa memperbaiki. Atau mohon maaf nak, aku kadakan tujuh melihat ikam ni mana, ikam ni bilang mamamai aku ada ikan laut, kita bisa memperbaikinya. Yang susah ini satu Bapak Ibu, dan ini musibah bagi kita. Kalau bisi kuitan sidin sakit hati, sidin kecewa, sidin sangkal, tapi sidin simpan
di hati sidin kadawani sidin ucapakan rancak sidin menangis dalam kamar citikan banyu mata sidin ingui sidin menangis. Ingui itu apa? Pikirannya seorang sedih sidin sakit hati sidin kadawani mengungkapkan. Kenapa? Karena sidin kadawani lawan kita. Mohon maaf kalau demikian, Allah akan cabut keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Mohon maaf nih bagi kita nih, ulun kebetulan besi anak 4 alhamdulillah dari istri yang pertama. Dan memang pertama. Mohon maaf biar besi anak mungkin ada 2, maka ulun sarankan dan ulun menasihati pakai diri ulun bagus benar setiap malam kapan perlu bila hendak puring berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, apapun yang menyakiti hatiku daripada anak-anakku, apapun perkataan anakku yang membuat aku sakit hati, yang membuat aku menangis, apapun perbuatan anakku yang membuat aku sangkal, ya Allah, ulun maafkan, ulun ridhokan ya Allah. Insya Allah dengan keridhaan pian, anak pian akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau pian ada sangkal dalam hati, ada kecewa dalam hati, ada sakit hati lawan anak kita, lalu tersimpan dalam hati pian. Demi Allah, itu akan berpengaruh dalam hidup dan kehidupan anak pian. Boleh jadi rezekinya ditutup oleh Allah, boleh jadi Allah berikan kegelisahan dalam rumah tangganya, boleh jadi Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Kenapa? Kalau orang tuanya ada rasa sangkal, ada rasa sakit hati kepada anaknya. Makanya kita orang tua bagus benar bila malam itu minta, ya Allah, apapun kesalahan anak ulun itu akan ya Allah ulun maafkan, ya Allah ikhlas terhadap anak ulun. Insya Allah akan berpengaruh kepada kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ulun sedikit bercerita. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, itu Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah siapa temanku di surga ya Allah. Lalu pada waktu itu menurut riwayat diilhamkan oleh Allah, ternyata teman Nabi Musa di surga, mohon maaf, orang yang menjual daging, lain daging dibontok lain. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ngarannya menjual daging ini, mohon maaf Bapak Ibu, pakaiannya kotor, compang-camping, mohon maaf, berbau. Nabi Musa penasaran pengen ketemu dengan orang ini. Setelah ketemu dengan orang ini, maka Nabi Musa perhatikan, ternyata orang ini tatkala dia pulang ke rumah, belum lagi dia mandi, orang tuanya diangkat, digendong, dibawa ke kamar mandi, dimandikan orang tuanya. Subhanallah. Selesai dimandikan, diangkat lagi dalam keadaan lumpuh, diletakkan lagi di kasur, dipakai, dipasangi baju. Ya kan kita di bontok ini dipupuri, pupurnya pipa nomor 4, pupuri, gincui, habis digincui mohon maaf, lalu belum lagi anak ini makan, lalu dia ambil makanan untuk orang tuanya, diambilnya makanan untuk orang tuanya, disuapinya orang tuanya setiap hari seperti itu. Tatkala anak ini memberikan makan kepada orang tuanya, maka orang tuanya menetes air mata. Menetes air mata bukan sedih, menetes air mata bukan sakit hati, tapi menetes air mata rasa gembira, rasa senang memiliki anak yang memperhatikan dirinya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi teman Nabi Musa di surga. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi teman Nabi Musa di surga. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi teman Nabi Musa di surga. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa?
karena begitu taat dan berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu. Obat nguringan pulang. Obat ulun sampaikan lawan biar kebetulan ada ibu-ibu juga. Mohon maaf, ulun sampaikan kada boleh pamalar itu 3 macam. Berapa macam? 3 macam. Ini kada boleh pamalar. Kalau yang lainnya tersalah aja pamalar. Tapi 3 macam ini kada boleh pamalar. Pertama, pian pai kada boleh pamalar lawan kuitan pian. Kalau perlu berikan yang mampu pian berikan, loyal lawan kuitan pian, bahagiakan kuitan pian. Kada boleh pamalar lawan kuitan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, anta wa maluka liwalidayka, engkau dan harta engkau sebahagiannya adalah milik orang tua engkau. Ini kita lelakian, ini ulun. Maka dalam harta ulun dan dalam diri ulun, di sini ada hak mama dan abah ulun. Maka mohon maaf, kada boleh pamalar lawan kuitan. Kita ini kadang-kadang zalim lawan mama kita, baik dulu merasa seorangan. Kita ini kadang-kadang kada adil lawan mama kita. Kita kadang-kadang lebih mementingkan bini daripada mama kita. Kadang-kadang mohon maaf, kemana-mana makan sabaranakan, tatawaan, senyum, makan nyaman-nyaman, kuitan di rumah dibawakan kepala bau sisa aja. Mohon maaf nih. Kadang-kadang lawan bini, ding, kemana baju yang mana ding? Ini kah? Muka nak kuitan 3 Ramadan, ngintu aja. Ngarangnya zalim lawan kuitan nih. Mohon maaf, kada boleh pamalar lawan kuitan. Dan kebinian, kebinian. Di dalam harta laki pian, di dalam diri laki pian itu ada hak mamanya. Maka pian kada boleh cemburu apabila laki pian memperhatikan mamanya, perhatian lawan mamanya, rancang memberi mamanya duit. Pian kada boleh cemburu ibu. Kenapa? Memang ada hak kuitannya dalam diri laki pian. Sekiranya bebinian ini paham nih. Karena pembinian ini kadang-kadang lain, pembinian sini lain. Yang di botok. Ini kadang-kadang pembinian ini mohon maaf, lakinya rancak melangi mamanya, lakinya rancak memberi duit, lakinya rancak menelepon. Lihat di muha bini kita tuh, lihat merangkul. Ditakulikan apa? Ada bapak. Kenapa? Ada bapak. Tapi merangkul. Hati-hati ibu, kada boleh pamalar. Dan insya Allah sumber keberkahan tatkala kita membahagiakan orang tua kita. Jangan pamalar lawan kuitan. Kada boleh pamalar lawan kuitan. Kita kada adil lawan kuitan kita. Maka mohon maaf, pian harus mendorong laki pian agar taat dengan kuitannya. Jangan gara-gara kawin lawan pian laki pian kada wani lagi melangi kuitannya. Gara-gara kawin lawan pian laki pian kada wani lagi memberi duit lawan kuitannya. Bisa memberi bersembunyi, ambil mana kasih. Enggak tidak tahu kuitan ambil. Luput atau kukur duitnya. Maka pian zalim lawan kuitan pian. Mohon maaf, ini lelaki yang penting untuk sampaikan ini. Karena survei membuktikan kebanyakan lelaki ini kan takutan lawan bini itu kan paham loh. Ini yang bercari, ini yang lapai, yang dimamai. Kasihan benar. Ulun mohon maaf, bukan kada pernah takutan lawan bini ini. Cuma bini tawani sedikit itu aja. Ini mohon maaf, ini orang tua kita ini penting, maka kada boleh pamalar. Perhatikan orang tua kita. Kenapa? Kullu dzunub yu'akhiru wa yasha ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan akan dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja, yang senang mabuk, yang senang berjudi, minum-minuman keras, bisa Allah lambatkan siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada orang tuanya, ajabnya kontan di dunia, paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan bisa menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Maka yang pertama,
amalan, perbuatan yang tidak membuat tidak ada nilainya di sisi Allah semua kebaikan kita tatkala kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang kedua, terus ada tidak? Terus ada tidak? Jangan kuliklah. Terus Pak Pura Pak kami habis nih. Yang kedua, amalan yang tidak ada nilainya di sisi Allah adalah mukadzibun bil qadri, adalah orang yang mendustakan terhadap qadar dan ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya. Mohon maaf Bapak Ibu, hidup ini kan bukan pilihan. Kalau hidup itu pilihan, semua kita memilih pasti yang enak-enak, pasti yang nyaman-nyaman, sesuai dengan selera kita. Ternyata hidup ini bukan pilihan. Pilihan itu adalah ikhtiar kita. Tapi hasilnya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup ini pilihan nyaman benar, bujur ya? Mbak, hidup ini pilihan, amunnya kawa kira tanggal 14 manam. Itu pilihan. Bujur ya? Tapi punya kalah Bang. Bahkan menangis, jangan menangis. Paling-paling kan ingat pesandal lagi. Mohon maaf, hidup ini kan bukan pilihan. Kalau pilihan nyaman benar, amunnya kawa sehat, amunnya kawa jangan kegeringan. Pilihan. Amunnya kawa besi anak alim keempat-empatnya itu pilihan. Amunnya kawa umrah ke Nusara Cakir setahun 3 kali. Itu pilihan. Bujur kan? Amunnya kawa besi bini, amunnya kawa bungas, seksi, lembut, pulang baik, pulang solehah, pulang itu pilihan. Tapi ternyata yang dapat nih kan kakak itu aja sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hidup ini bukan pilihan. Kalau hidup pilihan ini nyaman benar. Ternyata hidup ini adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho dan kada boleh mengeluh hidup ini. Ini ada manusia ini mengeluh terus, kada pernah bahagia kelihatannya. Au kisah kesakitan aja. Kisah bering, kisah ada berduit, kisah anak, kisah apa, kada sebuah kisah nyaman lalu sampai kawan pinandu dah bilanya datang pasti kisah kesakitan pulang. Mudah kalau soal bahagia lalu sakit saja. Mohon maaf, ini namanya mengeluh. Kayak apa aku nilah, kayak apa aku nilah, kayak apa hutangku, kayak apa ya kawan, aku bingung memikirkan aku. Ini ada kawan yang sakit tadi dikisahkan. Ini namanya mohon maaf, ngarannya mendustakan kadarnya Allah yang ditentukan oleh Allah kepada diri kita. Demi Allah, kita harus meyakini dan husnuzan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik bagi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, Ulun boleh cerita lagi? Boleh cerita lagi? Mohon maaf, dulu ada cerita ya. Ada cerita orang ini musafir. Waktu musafir ada pohon beringin. Pohon beringin ini kan pohonnya besar, daunnya rindang, tapi buahnya halus kecil. Lalu di samping pohon beringin ini ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Lalu dia sambil barabah, bahasa Inggrisnya bergumuk, Tuhan ini kada adil, pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya halus, Tuhan ini kada adil. Menjenguk di semangka. Nah, yang pasnya ini buah beringin dianak di pohon semangka, buah semangka dianak di pohon beringin. Kenapa? Seharusnya pohon besar, buahnya besar. Protes lawan Allah. Hanya berapa 5 menit, 10 menit harau gugur buah beringin. 3 buting di dahi, plak 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 gugur. Imbah gugur, sidin ambil, sidin liati, terus sidin mengucapkan alhamdulillah dia sidin. Jaka pohon beringin ini buahnya kayak buah semangka, mati ya dia sidin.
Kadang-kadang kita ini kan memprotes apa yang Allah berikan kepada kita, padahal mohon maaf Allah kadang pernah zalim kepada kita. Apapun yang Allah berikan, insya Allah yang terbaik bagi kita. Apalagi ini mohon maaf nih, kada ulun anggap keluarga ulun semua, apalagi yang mencalek nih. Bila ini jadi insya Allah yang terbaik, kada jadi insya Allah yang terbaik, kada ada rahasia di balik kita. Bujur kada? Kita hanya wajib berusaha, wajib berikhtiar, meletakkan niat yang baik. Bila pian meletakkan niat yang baik, seandainya jadi pian bermanfaat, seandainya pian kada jadi, pian sudah dinilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Niatnya baik. Benar atau tidak? Cuma kadang-kadang ini di Palangkaraya. Kadang-kadang yang kada nyamannya ini kadang-kadang yang caleg-caleg ini kadang-kadang hendak pemilihan aja minta parak tuh. Kadang-kadang mau di Palangkaraya di sini insya Allah paman lagi. Kadang-kadang mulanya anak ya Allah, di mana aja acara menjumul, kada diundangin datang, kematian digang-gang menjumul pulang. Kadang-kadang ini kada pas, kadang-kadang udah bujur kada? Tapi yakin kalau cari kontok ada insya Allah. Maka mohon maaf, hidup ini sekali lagi maunya Allah, bukan maunya kita. Yang terakhir belum sampaikan, 45 menit sudah. Terus lah. Kata Rasulullah, "Inna min ibadi la yusri'u imanahu ila al-faqr. Inna min ibadi la yusri'u imanahu ila al-saqab. Inna ibadi la yusri'u imanahu ila al-qina." Kata dalam hadis qudsi mengatakan, ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, tidak akan terjaga imannya kecuali kuberikan kemiskinan dalam hidupnya. Orang ini mohon maaf, memang diulah Allah rezekinya begitu-begitu saja, sederhana aja. Kadang mau sugih, kadang juga susah benar, kakaknya itu aja. Jar Tuhan, memang ada sebahagian hambaku yang tidak akan terjaga imannya kecuali kuberikan kemiskinan dalam hidupnya. Dengan kesederhanaan itu, inya kawa sembahyang berjamaah. Dengan kesederhanaan itu, inya kawa qiyamul lail di tengah malam. Dengan kesederhanaan itu, dia mampu dekat dengan Allah. Jar Allah, memang sepantasnya hambaku ini kuberikan kemiskinan, karena dengan kemiskinan itulah yang bisa memelihara imannya. Jadi ya Tuhan ini kada kawan diberi sugih nih. Bila diberi sugih bisa layau pulang nih, bisa begini pulang nih, bisa mengoloke pulang nih. Makanya Tuhan memang miskin yang terbaik untuk diri. Ada juga inna min ibadi la yusri'u imanahu ila al-faqr. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, tidak akan terjaga imannya kecuali kuberikan sakit dalam hidupnya. Orang ini susah, harus garing, harus bawa obat kemana-mana, kada mau ampe, harus ujar Tuhan. Memang sepantasnya inya sakit. Dengan sakit ini inya berzikir. Dengan sakit ini mohon maaf, hatinya ta'alluq kepada Allah. Dengan sakit ini mungkin dia ingat kepada kematian. Bahkan dengan sakit ini, kalau dia sabar, bisa menghapus segala dosa dan kesalahannya. Maka sakit itulah yang terbaik bagi diri. Ada juga inna min ibadi la yuslihu imanahu ila al-qina. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, tidak akan terjaga imannya kecuali kuberikan kekayaan dalam hidupnya. Orang ini memang pasti sugih. Bila susah sedikit pacangan kada beriman lagi nih, maka dia Tuhan, ika memangnya sugih aja sudah. Punya hendak memilih kan, yang ketiga ini jangan kawan nih. Sugih terpelihara dalam iman. Tapi kan hidup ini bukan pilihan kita, tapi adalah pilihan Allah. Dan kita harus meyakini apapun yang diberikan oleh Allah, kada boleh mengeluh dalam hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun summa wailun summa wailun. Celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celakalah, kemudian celakalah,
kemudian celaka. Siapa? Liman yaqulu lima wa kaifa, orang yang selalu berkata, kenapa hidupku kayak ini, kenapa gajiku kada beampihan, kenapa rezekiku pas-pasan, padahal aku sembahyang, padahal aku bersedekah, kenapa aku diuji oleh Allah, kenapa, seakan-akan dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kata Rasulullah, celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu, perlu sampaikan lawan fiat. Orang yang makrifah kepada Allah, orang yang benar-benar mengenal Allah, insya Allah dia selalu bahagia, selalu tenang, tidak ada stres dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kalau orang benar-benar kenal dengan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, dia selalu senyum, selalu bahagia, karena dia maha tahu bahwasanya Allah menginginkan yang terbaik bagi dirinya, apapun itu. Maka dia akan mendapatkan dua dunia, dia mendapatkan dua surga. Surga yang pertama dia akan mendapatkan ketenangan, surga yang kedua akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang hakiki. Coba kalau orang kenal dengan Allah, pasti dia tidak protes apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Ulun contoh akan ini baik, sekira pian paham, biar bisa begunting lawan, bisa begunting lawan, bisa. Habis kita begunting, lalu tukang gunting ini mohon maaf mengambil seletnya landap hakulang, mereknya Gold hakulang. Imbah itu kita duduk bersandar di kursi, lalu tukang gunting merapiakan bulu anak kita, dirapiakannya lawan selet di sini jalanakannya. Kita nih anehnya selet di sini santai, alir kebuling, entah kada dua menyapi, kada dua menangati, padahal selet ini jakanya nakal, digeserkan sedikit gempok ke sini. Innalillah sudah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini serius pertanyaannya, kenapa yang begunting itu diseret ini badiam, tenang, tidak menyapi? Apa jawabannya Pak? Apa jawabannya Pak? Apa Pak? Gulingan pulang. Jawabannya karena dia yakin tukang gunting tidak akan menyakiti dirinya, makanya tenang. Begitu juga Allah. Allah memberikan kemiskinan yang terbaik bagi kita, harus yakin. Allah memberikan kesehatan yang terbaik bagi kita, kita harus yakin. Allah memberikan jabatan kepada kita, kita harus yakin yang terbaik bagi kita, karena kita meyakini Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Jadi kalau meyakini tenang hidup ini, kada ada protes, kada ada gelisah hidup ini. Kenapa? Karena Allah pasti memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. Benar atau tidak? Jadi kadang-kadang protes, kadang-kadang kenal dengan Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha segala-galanya. Dan terakhir Ibu, saya kira pian ini buai kada mengeluh, saya kira pian ini selalu bersyukur, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada pian. Maka sampaikan kepada ibu-ibu, Bu, pian Bu, silahkan berbaju yang baik, silahkan berpakaian yang baik, silahkan punya mobil yang baik, tapi pesan belum satu, sesuaikan lawan gawian laki pian boy. Ibu-ibu ini kadang-kadang berpakaian Masya Allah, kasihan yang laki tapi minta bulu, baju almia dan kimanya pacul sebelah sini, sesengot minta sebelah kanan ke sebelah kiri. Yang bini yang ya Allah, tiap bulan ganti pakaian. Mohon maaf Bu, mohon maaf, kada boleh zalim lawan laki pian, kasihan laki pian, sesuaikan lawan gawian laki pian. Ini kalau tersinggung yang laki nih melangsir minyak, yang bini bertektok kayak di rumah, kan gak pintar gitu dong. Disesuaikan, boleh disesuaikan lawan laki, kesian laki pian. Dan memang Pak Suryadi beninya ini memang ketujuh bahias pian,
Dan kebinian ini memang makhluk indah yang untuk dihias. Lihat kebinian nih, bila ini apa pakaian tuh, biar apa nih, jilbab nih tantang 3. Kalian tadi bumas jadi kebinian. Lain kita lelakian nih, kita lelaki ini kupiah lapis 3 itu ada baik. Buyur kita. Dan kebinian masya Allah, coba hati-hati. Bila kita hendak kemana-mana, survei membuktikan kada sebuah bini kita tuh menunggu kita, pasti kita menunggu bini kita. Bujur tidak? Kadang-kadang setengah jam kada keluar, sejam keluar, separuh darukohnya keluar, sekalinya keluar kakak itu yang memberi muarnya ini bapaknya keluar pulang. Nah kasih, aku baru kami ada kami pulang. Ya Allah ya Karim. Imbah masuk ke dalam mobil kadang-kadang hanya masuk membuka pulang itu cara minta. Nah, imbah sampai kondangan pulang buka pulang cara minta. Turun di mobil kaca sepion menjenguk pulang. Bujur ada bu? Nah iya tuh. Yang memberi muarnya pulang lewat gang ada kaca rumah orang tak? Singgah pulangnya itu kebinian tuh. Bujur ada? Suah gue kejadian di Pulang Pisau, kebetulan jamaah ulun dalam mobil, nah disidin aja ulun buka kaca, assalamualaikum cacing gue ulun ada melarang dia berhias, silahkan ibu silahkan, tapi sekali lagi sesuai kata orang gawian laki pian, kasihan laki pian gue. Coba lihat di lemari itu baju yang paling banyak baju siapa? Baju pian pajak harus ya Allah ya Karim. Ya laki pian ini memberi kasihan benar. Sering saya sampaikan, kadang-kadang yang membuat kita sakit ini kita seorangan. Kenapa? Tidak mensesuaikan dalam kehidupan dan kehidupan kita ini. Maka yang kedua, amalan yang tidak akan diterima oleh Allah dan sia-sia di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya seakan-akan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dan yang ketiga, insya Allah kita sambung pemilah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.